Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, kita mendengar kisah Yesus meninggalkan rumah ibadat dan mampir di rumah mertua Simon. Ibu mertua Simon sedang sakit demam. Keluarga meminta Yesus untuk menyembuhkannya, dan mujizat pun terjadi. Ibu itu sembuh dan melayani Yesus bersama para muridnya. Melayani merupakan tanda syukurnya kepada Tuhan. Tuhan melakukan karya besar di dalam dirinya dan patut disyukuri dalam melayani Tuhan. Banyak di antara kita yang saking senangnya mengalami mujizat sehingga tidak bersyukur dan tidak melayani. Di samping mertua Simon disembuhkan, Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit. Ia memberi berkat dengan meletakkan tangannya atas mereka dan mereka pun sembuh. Setan-setan pun takluk dan keluar sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Dia sungguh-sungguh Mesias yang dinantikan banyak orang. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, melalui firman hari ini itu mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam mewartakan kerajaan Allah ada hal yang perlu dilakukan, yaitu pewartaan melalui kata-kata untuk menumbuhkan dan mengembangkan iman orang-orang yang mendengarkan ajaran Yesus. Dan yang berikutnya melalui tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh Yesus. Yesus hanya tidak berkata-kata saja, tetapi juga melakukan tindakan, yaitu melalui mujizat yang ia lakukan, agar menjadi bukti apa yang mereka imani pada diri Yesus. Sebagai seorang Katolik, kita pun semua dipanggil untuk melakukan hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah keluarga, dalam lingkungan tempat tinggal kita, dalam tempat kita kerja, atau dimanapun kita berada. Karena
semakin banyak orang yang menerima kebahagiaan atas pewartaan kasih Allah dalam kata ataupun tindakan, kita pun turut berbahagia karena hidup kita bisa berguna bagi orang lain. Kehadiran kita bisa bermanfaat sehingga keberadaan kita sungguh-sungguh diterima, sungguh-sungguh dikasihi. Karena dengan keberadaan kita itulah maka karya keselamatan bisa terlaksana untuk setiap orang. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, ingat kita semuanya bahwa pesan bagi kita jelas untuk hari ini. Yesus konsekuen dan konsisten dalam menjalani tugasnya, tidak mau tinggal di tempat orang-orang yang mau menerimanya, tetapi juga ke zona yang tidak aman. Yesus mewartakan kabar baik, bukan hanya mengajar, tetapi memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Kabar baik yang disampaikan oleh Yesus juga kedamaian dan hidup persaudaraan. Inilah yang juga menjadi misi bagi kita sebagai seorang Kristiani, sebagai pengikutnya, supaya Yesus benar-benar berkenan hadir dalam komunitas kita, dalam keluarga kita. Maka kita juga mengharapkan mampu menciptakan kerukunan, kedamaian dalam rumah kita, dalam lingkungan kita, dalam tempat kita bekerja, dan dimanapun kita berada. Seperti keluarga Simon Petrus. Dalam suasana yang demikian, Yesus pasti berkenan hadir. Terlebih kalau keluarga kita sedang mengalami persoalan berat atau ada saudara yang sedang sakit. Kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Untuk itu perlu dituntut suatu kerukunan dalam keluarga, karena itu akan terjadi kalau anak menantu dan keluarga mertua juga dapat hidup rukun, dan kita semua hidup rukun dalam satu keluarga, saling menghargai, mengasihi, menerima segala kekurangan dan kelebihan. Pasti karya Tuhan akan bisa kita wartakan. Hari ini iman kita diteguhkan karena Yesus Tuhan kita ternyata begitu luar biasa. Segala penyakit dikalahkan, setan pun tunduk kepadanya. Yesus Allah yang menyelamatkan memang sungguh luar biasa. Jawaban kita atas kesembuhan adalah mengakuinya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, untuk itu, apakah kita siap untuk melayani Tuhan dan sesama setelah diselamatkan Tuhan? Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus sehingga kabar karya keselamatan Tuhan sungguh bisa dirayakan, sungguh bisa dirasakan oleh banyak orang, terutama untuk orang-orang yang kita temui setiap hari. Semoga kerajaan Allah sungguh meraja dalam hidup kita sehari-hari. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Engkau mengerti bahwa di dunia ini banyak saudara-saudari kami yang sakit, yang mungkin terkena bencana atau karena kekurangan, karena kelaparan. Kami mohon berkat-Mu, semoga Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka, memberikan pertolongan kepada mereka. Jadikanlah mereka dan kami semua menjadi pelayan-pelayan-Mu juga, sehingga kabar keselamatan sungguh bisa dirayakan, sungguh bisa dirasakan oleh banyak orang. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.